kita panen 3 bulan sama 6 bulan sama 1 bulan sama 1 tahun, itu yang direkomendasi yang makin lama makin bagus. Atau cukup 3 bulan kita sudah cukup bisa ditambah. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan saya ingin prosesnya tidak 3 bulan, saya blender lah kulit buahnya itu, apakah itu akan mempercepat proses fermentasinya sehingga saya bisa panen lebih cepat? Yang ketiga, apakah sudah ada komposisi buah apa yang disusun yang outputnya bisa untuk tujuan tertentu? Misalkan saya punya komposisi apa buah ini komposisinya yang untuk aplikasi hal. Apakah ada seperti itu atau ini bersifat general bisa dipakai untuk segala? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Melki atas penjelasannya. Kira-kira tadi yang dijelaskan cara pembuatannya bisa dimengerti? Bisa ya? Ingat aja resepnya 1, 3, 10. Jadi 1-nya itu gula, 3-nya itu kulit buah, 10-nya air. Coba aku saya kasih sebelum menjawab Bapak ya. Saya kasih tahu aja Pak. Saya kasih tes dulu. Saya punya air, perkiraan di ember saya bisa isi 30 liter bikin ekoenzim. Berapa gula yang harus saya pakai? Hah? Gula. Olas. Air saya 30 liter. Ya, 3 kilo. Ingat ya. Berapa BO yang bisa dipakai? Ya, kalikan 3. Sangat gampang. Jadi kalau sampai berbelit-belit cara buat gulanya dikalikan 3. Gulanya dikalikan 3. Ya. Jadi kalau sudah tahu takaran air, lalu bisa tentukan gula. Kalau air belum bisa ditentukan, gulanya harus bisa ditentukan. Ya. Kalau misalnya airnya cuma 5 liter, berapa saya punya gula? Berapa? 5 liter. Setengah kilo. Berapa BO-nya? 1,5 mantap. Jadi terus ya. Baik, sekarang kerja Bapak. BO ekoenzim yang dibikin 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 1 tahun, 25 tahun. Beda nggak? Beda. Apa yang membuat beda? Molekulnya. Ya, ekoenzimnya semakin lama, itu molekulnya akan semakin halus. Kalau sudah semakin halus, dia akan semakin bisa meresap ke kulit kita, atau ke udara, atau ke air, atau ke tanah. Dia lebih cepat penyerapannya. Bedanya itu. Jadi kalau ekoenzim semakin lama, semakin bagus. Dia kayak arah. Arah kalau semakin lama semakin kejas kan? Sama. Tapi ekoenzim ini tidak ada expired, tidak perlu disimpan di kulkas, tidak perlu diawetkan. Intinya letakkan di tempat yang udara bagus sudah oke. Ya, asal jangan terminum mana. Nah, kalau terminum piye? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Ekoenzim boleh diminum nggak? Kecuali situasi terpaksa. Iya, ekoenzim kalau memang terpaksa boleh diminum. Kalau keracunan, kalau memang butuh darurat, ada hewan kita mancing keracunan, kasih minumnya dicampurkan sedikit ekoenzim, kasih dia minum, bisa membantu.
yang awal itu memang sudah disaring. Ya. Yang wajib praktek kami ini tidak memanfaatkan limbah juga, tetapi untuk minuman seperti anggur itu kami buat nanas, jamu mente, pisang, bikin anggur untuk minum. Ya. Tapi prosesnya dimatangkan, jadi dimasak selama 10 liter air, dimasak selama 2 jam dengan bahan itu, kemudian difermentasi menggunakan starternya juga kita masih menggunakan kecambah. Kecambah itu kemudian kita fermentasi selama 1 bulan, tapi dengan menggunakan udara. Jadi dengan jirigen itu dimasak selama udara. Ya, sekarang sudah tidak jalan lagi, sekarang di Putang ini ada buah. Itu agak macet sedikit. Oh, masih ada hasilnya. Terima kasih ya. Itu aja. Ya, Terima kasih. Ya. Yang penting proses penyimpanan. Eco-engine kalau misalnya kita ingin prosesnya itu bikin terus cepat dipanen, 3 bulan panen, 3 bulan panen. Tapi kadang kita beragam kalau pas hutan di lantai, di bawah semuanya eco-engine. Itu pun saya rasa sudah dipanen punya, ya. Tapi karena dia banyak, nggak apa-apa dia kualitas udara terus bagus. Tapi kalau kita lihat misalnya kita sedang membutuhkan, kita butuh, ya panen. Jadi harus disaring dan taruh di botol seperti ini. Botol besar, kecil terserah, jangan botol kaca ya. Pakai pecah jatuh. Jadi pakai plastik aja. Nah, ampas yang tadi saya bilang boleh dipakai untuk siram tanaman atau dihancurkan masukkan ke proses. Apa bagus itu? Bisa mengurai gas metan di dalam septic tank. Jadi septic tank tidak apa-apa, lalu tidak bau. Ya, kalau tidak bau. Jadi boleh disimpan berupa cair, juga boleh disimpan dalam berupa yang ada ampas. Ya, oke guys. Ya, sekarang yang pertama tadi kan memang dijelaskan sebagian besar bahan itu dari kulit buah. Bagaimana kalau itu dari daun, misalnya daun bayam, kemudian daun kangkung, dan itu apakah ada pengaruh? Kemudian yang kedua, saya pernah dikasih oleh kakak saya ampas itu, ampas setelah panen, ampasnya di blender, masukkan di plastik itu untuk obat, untuk kompres apa itu juga terapi. Ya, terapi. Ya, bagaimana? Mempengaruhi udara di dalam lokasi itu. Dalam posisi dia tertutup, apakah itu mempengaruhi atau memang bagaimana itu? Apakah udara yang di saat eco-enzim itu ditutup masih bisa menembus atau bagaimana? Radiasinya itu. Karena seperti kami yang terjadi di komputer atau apa yang ada, apakah eco-enzim disimpan saja begitu dalam kondisi tertutup akan mempengaruhi udara dan sekitarnya? Terima kasih. iya ya. Nah, apa itu? Semprotan botol ya. Nah, spray. Nah, satu liter air, 1 ml eco-enzim, semprotkan ke udara. Saya lupa bawa semprotan, biasa saya bawa. Saya pakai ada botol kecil yang biasa untuk sanitizer itu ya. Nah, saya taruh 1 tetes eco-enzim aja pakai air mineral. Saya nggak pakai air mineral. Nah, saya semprot untuk udara atau ke muka saja kalau lagi panas atau ke rambut ya.
Oke, di sini. Pertama kali air sudah harus ready seperti ini, sudah ready. Air boleh disiapkan dulu. Sudah itu masukkan molasenya. Sudah. Satu orang masukkan molase. Kalau sudah cemplung, botolnya dibersihkan oleh diantar. Jangan membuat ini. Nanti dari kali terus sedikit ya. Air buka kemana-mana. Oke, sudah. Ini selesai. Nanti lama nanti sampai bersih ya. Nanti dibersih lagi ya. Ya, rasanya diaduk di bawah. Di bawah ini. Sudah rata. Satu orang masukkan sampahnya pelan-pelan. Saya bilang sampah, bukan berarti sampah yang ini sampah ya. Sampah kulit buahnya. Kulit buah, kulit sayur. Kulit sayur bisa menyimpan bau seperti kol, kentang, apa lagi ya? Tidak boleh nasi dicuci, boleh dipakai lagi untuk buang sampah. Ya. Karena dia saya boleh jadi satu. Yang lain yang lalu sudah boleh cuci tangan. Cuci tangan dulu. Jangan pegang tutup, cuci tangan dulu. Nanti. Ini enggak pas. Selama 3 hari, jemur setengah jam saja. Sudah setengah jam bawa masuk. Besoknya jemur lagi setengah jam bawa masuk. 3 hari ya. Nah setelah itu tutup kedap sudah. Nanti ularnya bisa hilang sendiri, terurai. Ya. Kalau saya enggak, kalau saya naik ular, saya bukan. Saya ambil, saya bawa ke tanaman. Ya, boleh. Tapi kalau misalnya kamu banyak, biasanya gendut lah ularnya. Pokoknya saya bisa berjoget dulu di berkene. Tapi nggak apa-apa, ada orang biarin dia terurai. Tapi kalau misalnya mau diambil boleh, ya. Tapi kalau sudah selesai bikin, letaklah di tempat yang adem. Nah, jangan disudutkan, jangan kena matahari ya. Jangan kena matahari. Di luar masih boleh, tapi jangan kena matahari tembak gitu. Paham ya? Baik, sampai di sini terima kasih atas antusiasnya dan waktunya dalam belajar. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami bahagi pada hari ini bisa bermanfaat bagi para suster semuanya, juga Bapak Ibu semuanya, dan bisa diterapkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa ini bermanfaat bagi air, bagi udara, dan bagi tanah, dan bagi alam semesta, dan bagi kita semua umat manusia. Ya, semoga semuanya selalu sehat, bahagia, harmonis bersatu dengan alam. Terima kasih. Semoga ada waktu, ada kesempatan saya dengar testimoninya di grup, atau siapa yang mau masukkan di grup boleh info ke saya nama-namanya, dan saya masukkan di grup. Mau berbagi, saya mau panen potongan, saya kepada kita, ya. Biar kita tahu kalian ada kegiatan keberlanjutannya. Baik, sampai di sini. Terima kasih. Ada kekurangan di sana sini. Sebelumnya kami mohon maaf ya. Terima kasih semuanya. Lagi. Oke.
kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Yuli dan kawan-kawan komunitas ekoenzim Nusantara yang telah mensosialisasikan bagaimana manfaat dan kebuatan ekoenzim. Kami akan melanjutkan ini dengan mencoba di komunitas kami. Sebagai ucapan terima kasih, kami hanya bisa memberi untuk kenangan saja. Ya, hanya kalian berikan dengan sekeluarga supaya ya untuk apa namanya Saya ya. sudah menunggu sertifikat saya. Terlalu banyak. Dibagi ya satu-satu ya. Saya pakai ini ya untuk berkorban. Ini kalender ya. Foto dulu suster.